Hello Prattle Friends, balik lagi di Prattle Podcast hosted by Randi Aditya. Selamat datang kembali di Ruang Tamu. Ruang Tamu. Di Ruang Tamu kali ini sangat spesial karena kita tidak akan mendatangkan tamu karena seperti anjuran pemerintah masih dalam suasana wabah COVID-19, kita masih dianjurkan untuk di rumah saja. Jadi gua pun berencana untuk membuat suatu kolaborasi podcast via daring atau via online. Kemarin gue sempat open question gitu di Instagram, siapa aja yang kerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ada beberapa rekan gua yang sudah mengirimkan beberapa testimoninya gimana rasanya mereka ngalamin yang namanya kerja atau belajar di rumah aja. Dan ini dia beberapa testimoni mengenai work from home atau study from home. Halo, nama gue Wamuda Bagus. Gue sekarang lagi ngejalanin studi di salah satu universitas yang ada di Bandung. Halo, gue Salma, gue mahasiswa dan sekarang lagi magang di salah satu perusahaan penyedia domain dan hosting di Jakarta Selatan, tepatnya di Kuningan. Halo, aku Sofia Ranti, siswi yang bersekolah di salah satu swasta di Kota Bandung, kelas 12. Hai, nama saya Widya Pertiwi. Saya seorang guru kimia yang mengajar di salah satu SMA negeri di daerah Jakarta Selatan, tepatnya di Bintaro. Aku salah satu karyawan swasta di salah startup di Kota Bandung. Kalau aku sekarang tinggalnya di Kabupaten Bandung Barat. Jadi kamu diinstruksikan buat work atau study from home itu selama berapa hari? 14 hari. Sekitar 14 hari. Kurang lebih 2 minggu dari hari Senin kemarin sampai nanti tanggal 31 Maret. Selama 14 hari, Sekitar 2 minggu. Coba dong jelasin kegiatan sehari-hari kamu selama ngejalanin work atau study from home. Kalau kegiatan gue selama kegiatan belajar di rumah sih paling kalau emang lagi ada jadwal perkuliahan itu kita harus mengerjakan tugasnya atau kita harus melakukan kuliah tatap muka secara online. Kalau kegiatan pasti udah jelas sih, kerja di rumah. Cuman kalau biasanya kan beberapa jam gitu aku kepake buat waktu berangkat pulang gitu. Nah sekarang dihabisin waktunya ya untuk buat main game atau nonton biasa anime, karena suka nonton anime gitu. Nah, kegiatan gue waktu work from home sekarang sama kalau misalnya kerja di kantor itu beda banget. Karena kalau misalnya kerja di kantor, bangunnya itu harus lebih pagi, sekitar jam 5 atau jam setengah 5. Dan itu tuh harus langsung mandi, langsung siap-siap, sarapan, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau work from home sekarang, gue bangun terus habis itu ya kayak bisa santai-santai dulu. Karena misalnya gue bangunnya itu sebelum jam 8, jadi emang belum saatnya clock in di kantor. Setelah jam 8 baru gue langsung buka laptop untuk ngecek kerjaan dan ngelanjutin kerjaan yang misalnya hari kemarinnya itu belum selesai. Lanjut istirahat itu sekitar 1 jam dari jam 12 sampai jam 1. Habis itu ngerjain tugasnya lagi sampai jam 5 sore. Dan ngerjainnya itu kayak bisa di mana aja sih, bisa di kamar atau kadang gue pindah-pindah di kamar atau di ruang TV kayak sambil nyolong nonton TV gitu. Yang penting kerjaannya itu selesai. jadi dikasih tugasnya tuh jam 7 pagi. Nah, itu kan bangun tidur. Gak langsung ke air atau kemana gitu, langsung buka HP, cek grup, dan ya udah ada tugas dari guru, dan langsung buka laptop, ya langsung ngerjain gitu. Kegiatan work from home yang saya lakukan sama aja sih, sama kayak di sekolah. Kayak nyiapin materi pelajaran, terus juga ngajar tapi secara online, ngoreksi tugas anak-anak. Selebihnya kalau ada waktu senggang ya udah rebahan. Gimana sistem yang diterapkan untuk work atau study from home yang sedang kamu lakuin? Kalau untuk sistem belajarnya sih macam-macam ya. Ada berbagai tipe dosen yang berbeda juga. Ada yang menugaskan seluruh mahasiswanya untuk mendownload sebuah aplikasi yang bisa menunjang kebutuhan perkuliahan secara online tersebut agar bisa bertatap muka. Dan ada juga yang hanya memberi tugas saja. Sistem kerja sih sebenarnya
sama sih, karena memang kalau aku di kantor itu ada monitoring pakai kayak Trello gitu. Nah, cuman sekarang lebih diperketat sih, kayak biasanya kalau meeting 2 hari atau 3 hari sekali gitu tatap muka. Nah, sekarang hampir setiap hari nih kita sore hari tuh meeting gitu lewat video call gitu. Kalau sistem kerja gue saat work from home sama saat kerja di kantor itu sebenarnya sama aja, sama persis malahan. Karena saat di kantor itu sistem kerjanya juga serba online. Mulai dari absennya kayak clock in di aplikasi, habis itu koordinasi antar timnya lewat WhatsApp group. Meskipun kita duduknya samping-sampingan sama teman kita atau depan-depanan, jadi kayak emang semuanya tuh serba online kalau di kantor. Jadi saat work from home juga pastinya kayak gitu. Nah, kalau untuk kerjaan sendiri, karena salah satu kerjaan gue itu nulis artikel, dan untuk nge-update judul artikel yang perlu ditulis juga pastinya lewat online. Nah, itu tuh lewat platform Trello, dan nanti atasan gue bakalan masukin judul-judul baru yang perlu gue tulis hari itu, atau judul-judul baru yang perlu diselesaikan secepatnya. Nah, buat work from home ini, kantor gue juga kayak ngasih sistem gitu, atau kayak ketentuan. Jadi setiap karyawannya itu harus on di WhatsApp, harus on selalu di WhatsApp, terus harus selalu on di Slack. Itu tuh kayak aplikasi buat chat juga, tapi khusus kantor gitu. Dan harus tetap clock in di aplikasi absen yang udah disediain sama kantor jam 8 pagi dan clock out jam 5 sore. Sistem kerjanya jadi dikasih tugas dari jam 7. Deadline-nya sampai kadang jam 7 malam, kadang sampai jam 12 malam. Jadi kalau yang nggak ngerjain, ya dianggap nggak ngerjain tugas gitu. Sistem kerja work from home, karena saya guru ya, jadi ya pasti ngajarnya jadi pembelajaran jarak jauh yang dilakukan secara online. Dan kita juga wajib lapor sih, walaupun kerja di rumah tapi tetap harus lapor sama sekolah kegiatan apa aja yang kita lakukan selama pembelajaran berlangsung itu, tugasnya apa aja, terus ngajar di kelas mana aja. Dan saya pakai medianya Google Classroom, jadi anak-anak login ke akun mereka, terus saya kasih instruksi setiap pertemuannya, mereka bisa lihat materi di sana, dan diskusi juga. Saya buka forum diskusi sesuai jam pelajaran saya tentunya. Terus juga di akhir pelajaran saya kasih mereka tugas dan mereka kerjain tugas terus upload di sana gitu. Nah, sekarang berdasarkan yang kamu rasain nih, selama work atau study from home, kamu lebih produktif kerja atau belajar di kantor, di kampus, di sekolah, atau di rumah? Kalau untuk masalah produktivitas sih dalam belajar mengajarnya, menurut gue lebih produktif kalau bertatap muka langsung di kelas. To be honest sih sebenarnya di kantor sih, karena karena suasananya beda gitu. Kalau di rumah kan aku lebih banyak istirahat. Nah, ketika transisi aku harus kerja di rumah, itu jadi kayak agak banyak distract gitu, pengen istirahat, dia pengen misalkan deket kasur kan gitu, ngerjain di meja tapi masih deket kasur ya, jadi kayak lebih produktif kerja di kantor sih kalau buat sekarang aku gitu. Jujur aja gue ngerasa lebih produktif kalau kerja di kantor sih, karena kalau di kantor itu kan emang lebih fokus, udah gitu kayak emang semua orang di dalam ruangan tuh semuanya kerja, jadi ya pasti kita ikutan kerja, dan di situ ada atasan juga kan, ya kali nggak kerja. Sedangkan kalau di rumah itu tuh pasti kayak ada gangguan dari manapun gitu. Kayak misalnya adek lo ngajak ngobrol, ya pasti lo jadi ikutan ngobrol, atau emak lo ngobrol terus lo sautin, kayak gitu-gitulah, atau kayak gangguan nonton TV dan lain-lain. Jadi intinya lebih produktif kalau kerja di kantor daripada di rumah. Lebih produktif di sekolah, karena ya kalau misalkan ada yang nggak ngerti bisa nanya langsung ke teman atau ke gurunya. Kalau misalkan di rumah kadang susah, ada yang susah dihubungin, ada yang lama bales. Jadi ya mending di sekolah. Jelas di kantor ya, kalau di rumah tuh kan jadi lebih banyak godaannya, lebih banyak pengen istirahat, pengen yang ngemil mulu, ya gitulah, lebih produktif di kantor sih. Nah, sekarang nih yang kamu rasain juga nih, kamu lebih enak kerja atau belajar di kantor, di kampus, di sekolah, atau di rumah? Nah, tapi kalau untuk enak atau
enggaknya melakukan perkuliahan secara online dikarenakan rumah gue yang cukup jauh juga dari lingkungan kampus. Jadi gue lebih memilih melakukan perkuliahan secara online. Aduh, kalau lebih enak sih ini relatif banget ya. Kayak misalkan sebenarnya kalau di rumah tuh enaknya kayak suasananya tuh lebih kita banget gitu. Bisa ditata suka kita gitu. Aku kan kerjain di kamar ya, jadi lebih enaknya di bagian situ. Terus kayak sebenarnya kayak penggunaan kamar mandi gitu kan. Kalau di kantor tuh massal, kalau kita ya sekarang ya punya keluarga sendiri aja, lebih enak, kita lebih santai. Tetapi nggak enak apa ya, aku kan memang tipe yang senang ketemu orang gitu, jadi ketika di rumah tuh kayak sepi gitu. Jadi ya kalau masalah dari segi sosialnya enakan di kantor sih. Sebenarnya kayak dua-duanya tuh ada enak dan gak enaknya gitu loh. Jadi kalau misalnya pengen fokus kerja emang lebih enak di kantor. Tapi kalau misalnya di rumah itu tuh enaknya ya lu gak perlu bangun pagi-pagi banget. Lu gak perlu keluar ongkos untuk ke kantor. Lu gak perlu mandi pagi-pagi, gak perlu buru-buru. Jadi menurut gue kayak ya sama aja sih, ada enak dan gak enaknya. Tapi kalau disuruh milih lebih mending kerja di kantor atau di rumah, gue milih kerja di kantor sih. Karena biar lebih produktif juga. Lebih enak di sekolah sama kayak pertanyaan sebelumnya. Karena kalau di rumah kan cuma ya udah fokus tugas, gak ada teman ngobrol yang lainnya gitu. Kalau di sekolah ada buat ngobrol yang tentang lain gitu, nggak tentang pelajaran aja. Walau dari sisi kenyamanan pasti lebih enak di rumah ya. Karena kan jadi lebih bebas, lebih bisa fleksibel secara waktu. Jadi kayak kita nggak usah bangun subuh-subuh banget gitu. Nggak usah harus mandi pagi-pagi banget. Nggak usah harus nyiapin sarapan dan segala macamnya. Bisa pakai dasteran gitu ibaratnya. Lebih enak di rumah. Tapi di sisi lain tetap kalau saya lebih suka pembelajaran yang bersifat tatap muka, karena jujur aja sulit banget buat saya transfer ilmu secara online. Belum lagi kemarin kan sempat ada tuh KPAI ngirimin surat ke Dinas Pendidikan terkait tugas-tugas anak yang menumpuk. Jadi ibaratnya kayak anakku terbebani dengan tugas-tugas sekolah yang menumpuk. Terus juga belum lagi orang tua yang mengeluhkan cara mengawasi mereka gitu loh. Jadi mereka kan harus ngawasin anak mereka di rumah tuh. Orang tua pada mengeluhkan itu. Menurut kamu sebenarnya apa sih yang ngebedain belajar di sekolah atau kerja di kantor dengan di rumah? Yang paling ngebedain saat kuliah online dengan bertatap muka langsung sih, menurut gue suasananya ya. Karena kita nggak bisa ngobrol sama teman-teman yang lain juga. Dan lama-kelamaan juga jadi timbul rasa jenuh juga pastinya. Yang paling beda apa ya kira-kira? Kalau menurut aku sih waktu ya, karena ya tadi kembali lagi ke waktu PP pulang pergi tuh kepake sama lebih banyak di rumah gitu. Aku jadi lebih santai gitu, lebih gak rusuh gitu. Kalau biasa pergi kantor kan rusuh gitu, pulang juga kayak yang aduh takut kagok nih, misalkan harus di sholat maghrib nih, aku misalkan di kantor atau di masjid di jalan atau di rumah sekalian gitu. Itu sih yang lebih ngebedainnya kalau menurut aku. Jadi dari segi waktu dan ya itu sih kalau buat aku ya. Hal yang paling ngebedain kerja di rumah sama kerja di kantor itu suasananya. Kalau misalnya di rumah ya kayak bukan suasana kerja gitu, jadi nggak formal, bisa santai tapi tetap ngerjain. Sama rutinitas kerjanya juga jadi beda sih, maksudnya runtutan kegiatannya ya itu jadi beda banget gitu. Kayak yang lu biasanya bangun subuh banget, sekarang kayak bisa agak lebih siangan dikit. Yang ngebedain tuh yang pertama lingkungan ya. Karena lingkungan di sekolah lebih seru, lebih banyak. Ya kalau misalkan bosan sama pelajaran, bisa sedikit jalan-jalan gitu muter sekolah atau ke kantin. Terus kalau di rumah kan kalau bosan ya paling rebahan karena ada kasur gitu. Kalau di sekolah kan kalau mau rebahan atau capek karena tugas yang nggak bisa tiduran, bisa tuh karena ada bangku gitu.
Hal yang paling ngebedain antara kerja di rumah sama di kantor ya tadi ya, fleksibilitas waktu kita sama kenyamanan kita aja dalam bekerja. Dan juga jadi nggak bisa interaksi sama orang sih. Interaksinya jadi terbatas karena via WA misalkan, kalau misalkan mau koordinasi sama orang lain, dan agak terhambat sih sebenarnya. Nah, dengan sekarang adanya anjuran di rumah aja, kamu masih suka keluar rumah nggak sih? Dan kalau masih, biasanya kamu ngapain gitu keluar rumah? Kalau untuk keluar rumah yang hangout atau nongkrong-nongkrong gitu sih, udah enggak ya. Tapi kalau sekedar nongkrong di warung yang masih area sekitar rumah sih masih sering. Tapi sudah mulai agak ngurangin juga sih sekarang-sekarang ini. Kalau dibilang suka udah 5 hari enggak sih, aku nggak keluar. Jadi cuman keluar tuh dulu kemarin karena aku harus ngurusin SIM yang perpanjang dan urusan bisnis. Sisanya udah aku bener-bener di rumah. Jadi sebenarnya kalau dihitung enggak sih, udah jarang banget keluar rumah. Selama work from home sekarang itu gue belum pernah keluar sama sekali, keluar dari rumah sama sekali. Paling cuma kayak di teras doang, atau kayak ke misalnya ada mas-mas paket itu ngambil, itu juga kayak pintu pagarnya nggak dibuka. Pokoknya kayak ya udah diem aja gitu di rumah mengendap karena takut sama virus corona. Tapi karena males juga sih keluar. Kalau keluar rumah buat jarak jauh udah enggak sih ya. Tapi kalau jarak-jarak dekat rumah yang kayak ke warung buat beli cemilan atau pulsa, ya buat di rumah aja sih ngerjain tugas, buat nonton gitulah. Keluar rumah emang dibatasin banget, kalau emang gak penting-penting banget. Keluar paling cuma ke warung kalau mau beli sesuatu, atau enggak kalaupun belanja yang gede atau banyak gitu pasti dikumpulin dulu kira-kira butuhnya apa aja nih, di list dulu baru beli keluar gitu. Kalau nggak penting-penting banget juga sama sekali nggak keluar rumah. Nah, ini sekarang kita ngayal aja. Kalau setiap hari kamu kerja atau belajar dari rumah, kira-kira mau nggak? Oh, waduh, kalau itu sih enggak ya kayaknya. Karena ini baru dilaksanakan 1 minggu aja udah kerasa jenuh. Apalagi kalau setiap hari di rumah, kita nggak bisa nambah relasi juga kan antar teman. Wah, kalau ini sebenarnya pengennya sih aku lebih senang keluar ya. Ya tadi kan aku kayaknya kalau di rumah tuh dari segi sosial cuman gitu-gitu aja gitu. Kalaupun misal nanti punya pekerjaan yang sebenarnya bisa dibawa ke rumah pun, aku pengennya bisa sesekali kerja di luar sih gitu. Jadi, kayaknya aku tetap butuh keluar, not every day at my home gitu. Kalau ditawarin kerja di rumah itu gue sebenarnya mau, tapi harus ada kayak ruangan yang emang khusus buat kerja. Jadi emang disetting kayak ruangan kerja. Jadinya itu tuh kayak suasana kerja yang formal dan bikin gue ngerasa gue tuh lagi ada di kantor. Karena kalau ruangannya terlalu santai dan suasananya itu sangat santai, bikin gue jadi ke-distract sama berbagai hal yang ada di sekitar. Terus kenapa gue juga mau kalau kerja di rumah, karena itu tuh kayak menghemat waktu buat OTW. Jadi tuh kalau misalnya emang pengen mulai kerja lebih cepat tuh juga bisa. Jadinya selesainya juga lebih cepat. Kalau buat setiap hari belajar di rumah kayaknya enggak ya. Karena yang bosenin, yang dilihat tiap hari cuma laptop, ya orang-orang di rumah gitu. TV cuma rebahan doang kan kalau misalkan beres ngerjain tugas. Jadi mending di sekolah aja, banyak yang harus dilihat gitu, banyak suasana yang enak buat dilihat. Kalau setiap hari kerja dari rumah, mau nggak ya? Mungkin tergantung profesi ya. Kalau profesi sebagai guru kayak gini kayaknya gak mungkin dan gak bakalan bisa, karena secanggih apapun teknologi itu gak akan bisa ngegantiin fisiknya guru gitu. Ya emang terbukti kan sekarang juga akhirnya banyak keluhan dari siswa dan orang tua. Oke, Prattle Friends, itu udah tadi beberapa testimoni mengenai study from home atau work from home. Ada yang suka, ada yang gak suka. Cuman saran dari gue sih, mau lu suka ataupun enggak, kita harus tetap ngikutin anjuran dari pemerintah untuk tetap di rumah aja. Karena ini adalah salah satu cara untuk memutus penyebaran virus COVID-19. Sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi,
tantangan kita sekarang tuh bukan cuma tentang harus hati-hati terhadap virus COVID-19. Harus hati-hati tuh ya harus gitu. Lu harus social distancing, physical distancing, terus cuci tangan, pakai hand sanitizer itu perlu. Cuman yang jadi tantangan lain dengan adanya wabah ini adalah gimana caranya lu tetap produktif walaupun lu kerja di rumah, walaupun lu belajar dari rumah. Tentu itu berpengaruh terhadap produktivitas lu. Beda dengan hari-hari lu sebelumnya di mana lu belajar di kampus atau di sekolah di mana dosen bisa nerangin dengan jelas, di mana guru bisa ngasih penjelasan yang benar-benar jelas, di mana bos bisa ngasih instruksi yang jelas, di mana lu bisa meeting dengan klien lu dengan leluasa, di mana kita bisa nongkrong di mall dan juga tempat nongkrong yang kita suka. Cuman ya balik lagi, karena dengan adanya wabah sekarang, salah satu tantangan kita adalah gimana caranya kita tetap bisa produktif walaupun kita kerja atau belajar dari rumah. Kayaknya segitu aja dulu ruang tamu kali ini. Jangan lupa Prattle Podcast bisa didengerin di YouTube dan juga Spotify. Buat lo yang dengerin di YouTube, jangan lupa untuk subscribe. Buat lo yang dengerin di Spotify, jangan lupa untuk pencet tombol follow supaya lo gak ketinggalan episode Prattle Podcast yang terbaru. Terima kasih banyak. Bye-bye.